Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat dolan? Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana pemandangan terkini destinasi wisata yang cukup legendaris di Jakarta, yaitu di Kota Tua Jakarta. Ini ikon Jakarta ya. Di belakang itu ada stasiun Bios dulu namanya, sekarang stasiun Jakarta Kota. Oke, saya sambil jalan ya. Ini adalah penampakan terkini dari destinasi wisata Kota Tua yang menjadi primadona bagi masyarakat Jabodetabek ya. Kita tahu setiap libur ya, seperti kemarin itu ya, libur lebaran juga pasti ramai ya kawasan Kota Tua ini. Oke, saya akan menyampaikan bagaimana cuaca hari ini. Saat ini pukul 14.15 atau pukul 2 lewat ya, menjelang setengah 3 sore pada hari Kamis tanggal 10 bulan 4 atau bulan April 2025. Ini adalah kondisi terkini bagaimana kawasan Kota Tua ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, tapi memang nampaknya tidak seramai pekan lalu ya, ketika libur lebaran. Untuk pantauan cuaca pada hari ini ya, seperti biasa Jakarta kalau panas seperti ini penampakannya ya. Kalau saya cek suhu ya di aplikasi, itu tingkat suhunya itu mencapai 32 derajat Celcius. Cukup panas ya. Kalau dilihat dari UV, sinyal UV itu kategori parah pada siang hari ini, menjelang sore tepatnya. Ya begitulah Jakarta. Apalagi setelah libur lebaran ini, aktivitas ekonomi, aktivitas apapun itu yang ada di Jakarta semakin meningkat ya. Nah, terlihat seperti di jalan-jalan ya, seperti yang dipublikasikan banyak sekali media maupun YouTuber sendiri menginformasikan bagaimana kondisi Jakarta saat ini. Di samping saya itu ada gedung BNI ya, besar. Bahkan di situ ada BNI Corporate University. Sampai sana tuh gedungnya, gede banget. Bank Negara, Bank Plat Merah. Ini suasana terkini dari stasiun wisata sejarah di Jakarta ya. Cenderung sepi ya ini di siang menjelang sore hari ini. Tidak seperti pada minggu lalu yang penuh dengan pengunjung yang datang ke sini dari berbagai daerah, terutama Jabodetabek ya, padat. Ini suasana terkininya. Di sini ada sepeda-sepeda ya, yang sengaja disewakan oleh pengelola di sini. Oke, ini suasananya cukup panas ya. Di ujung sana itu ada Pos Indonesia, legendaris juga ya. Itu. Tapi di bawahnya itu digunakan untuk tenan-tenan ya, untuk makan segala macam. Penampakannya seperti ini ya. Kita lihat ini ada tulisan apa ini? Tanah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada registrasi juga ya, museum sejarah ini. Masuknya di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Taman Fatailah. Oke, siang menjelang sore hari ini kayaknya cukup sepi ya penampakannya. Sebagai informasi, saya beberapa kali sering lewat sini karena kalau ngantor ini saya melintasi kawasan Kota Tua ini ya. Jadi bekerja sambil jalan-jalan. Nah, ini kawasan ini kita berada di kawasan Kota Tua, tapi di sebelah kiri ini ada, orang taunya dulu gedung Fatailah ya, tapi sekarang jadi museum sejarah. Buset, kita lihat nih di sini ada, dulu kepake nggak ya? Ini meriam ya. Lihat lubangnya berapa inci ya? Oh, cukup lebar lah ya. Oke.
Jadi selain ada Pos Indonesia, di sana juga ada gedung Jasindo. Kita zoom dikit ya. Itu ada gedung Jasindo, itu juga fenomenal juga ya. Sebelah kirinya juga tuh ada Cafe Batavia. Sebelah kiri, nah di depan ini ada Museum Wayang nih. Oke, di sini banyak banget gedung-gedung sejarah ya di era kolonial ya. Jadi cukup menjadi daya tarik ya bagi wisatawan. Ini wisata murah ya. Jadi kalau misalnya ingin wisata ke sini dari manapun ya, misalnya kayak saya dari Cibitung Bekasi, cukup naik kereta ya ke sini hanya 5.000 langsung nyampe ke lokasi ini ya. Jadi wisata sejarah yang cukup murah gitu ya. Ya mungkin kalau beberapa tempat ya, kayak misalnya masuk ke Museum Wayang yang saya tunjukkan itu tuh, ya pasti bayar lagi ya gitu kan, tapi nggak terlalu mahal kok. Nah, yang menarik dari museum ini adalah di kawasan ini adalah kita lihat nih, dari halamannya ini ya, itu kan bentuknya batu-batu gitu ya, keren banget sih, dan dibuat miring gitu ya. Jadi kita lihat dari sini nih, dari apa sih ini, tugu ini ya, kita lihat ini apa sih. Saya jadi penasaran, sepanjang saya kesini nggak pernah melihat lebih dekat. Kita lihat ya, Taman Fathaillah. Menurut sebuah lukisan yang dibuat oleh pegawai VOC, lapangan terdapat sebuah air mancur berbentuk segi 8 yang merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat setempat yang dibangun pada tahun 1743 dan dirubuhkan pada abad ke-19. Pada tahun 1972 diadakan penggalian dan ditemukan pondasi air mancur lengkap dengan pipa-pipanya dan direkonstruksi untuk mengingatkan kita kembali di mana orang-orang dahulu mengambil air minum. Pada tahun 1973, Pemprov DKI Jakarta memfungsikan kembali taman ini dengan memberi nama baru, yaitu Taman Fathaillah, untuk mengenang Panglima Fathaillah, pendiri kota Jakarta. Oh, jadi dulu ini air mancur ternyata ya. Warga Jakarta terutama ya ngambil air dari sini nih. Oh, menarik ya. Nah, jadi kita lihat dari monumen ini ya, Taman Fathaillah ini. Jadi ini ada air mancur dulunya ya, tuh ya. Terus sebelah sana itu ada kayak halaman itu dalam bentuk batu, dan di sana ada taman museum sejarah ya. Jadi kami gedung Fathaillah. Jadi dibuat miring gitu ya. Jadi nggak lurus tapi miring gitu. Jadi kalau saya melihat sederhananya adalah ketika hujan turun, jadi dia langsung ke bawah, jadi dibuat kayak jadi nggak menggenang gitu ya. Jadi teknologinya Belanda itu keren juga sih ya kan, bukan teknologi ya. Jadi kalau ketika membangun konstruksi, Belanda itu sudah dipikirkan jangka panjang ya gitu ya. Jadi kalau lihat dari jauh ini kemiringannya jelas tuh, jadi agak lebih miring gitu ya, gitu ya. Ini beginilah suasana terkini dari kawasan Kota Tua. Ada banyak orang yang bersepeda gitu ya, ada orang juga yang di bawah pohon ya, rindangnya pohon, tapi memang tetap panas ya. Cuaca saya update kembali, saat ini cerah, tidak ada awan mendung, tapi untuk suhu 32 derajat Celcius, cukup panas ya. Jika berdiri setengah jam di sini pasti akan hitam gitu ya. Dan ini adalah penampakan dari, waduh, ini pakai bahasa Belanda nih, Governor Sector. Waduh, kayak gitulah. Di ujung sana itu tuh bisa melihat menara pantau itu ya. Ya karena ini bangunan lama, bangunan Belanda, jadi terlihat banget ya bangunan lamanya. Ini penampakan terkini. Di sini ada orang bule juga, kita lihat nih orang bule-bule itu. Nah, jangan tuh company itu ya. Dulu, tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Oke. Cuaca cukup panas. 32 derajat Celcius Jakarta ya. Jadi ini juga, nah ini banyak orang foto-foto juga di sini. Oh, di sana kalau mau masuk ke museum wayang itu tetap bayar ya. Bahkan kalau kita mau masuk museum wayang tuh ada kayak apa namanya, pertunjukan di dalamnya ya, 3D gitu-gitu. Saya tidak akan mendekat dulu karena saya agak buru-buru, jadi saya hanya menggambarkan bagaimana suasana kawasan ini. Nanti mungkin suatu ketika akan saya gambarkan bagaimana detail salah satu gedung di sini, seperti museum wayang, termasuk gedung museum sejarah ini yang seperti terlihat di depan saya.
Gitu. Oke, saya ingin berjalan kembali di kisaran kawasan tua. Selain di depan museum sejarah ini, saya akan berjalan ke salah satu sudut di kawasan kota tua ini. Ya, saya melintasi pos keamanan di sini. Ada petugas yang berjaga. Ini saya akan menyusuri salah satu lorong. Ya, ini salah satu lorongnya. Masih dilihat dari lantai-lantainya itu batu-batu gitu ya, disusun dengan rapi ya. Menarik sih. Soalnya kalau agak terganggu dengan suara-suara ini yang jualan es krim, ya mohon maaf ya, ya namanya juga numpang lewat ya, jadi pasti banyak suara-suara noise kiri kanan, teman belakang atas bawah, pokoknya gitulah ya. Oke, saya lanjut ke salah satu sudutnya ini. Saya ini mengarah ke salah satu sungai yang juga legendaris juga di zamannya, di era Belanda dulu. Sungai yang menjadi ikon juga untuk perdagangan. Kita akan menuju ke sana ya. Kita lihat seperti apa kondisi kali besar. Nah, di depan saya itu juga ada gedung lama juga ya, dan sebelahnya ada toko merah juga legendaris juga ya. Tuh. Jadi di sekitar sini banyak banget gedung-gedung lama ya. Wah, di sini ada orang pacaran. Gokil. Oke ya. Nah, ini kawasan kota tua. Ya, lagi-lagi ini kita lihat Bahtera Adiguna, Jajara Harja. Wah, pokoknya lengkap deh. Tapi kayaknya untuk kendaraan tidak bisa bebas masuk sini sebetulnya, hanya tertentu aja. Ini nih kali ya. Ini dia nih. Ini juga menjadi legendaris juga. Ini toko merah. Di zamannya juga cukup terkenal hingga saat ini ya, tetap bertahan kokoh ya, dan dijadikan tempat bisnis juga ya atau mengecek ke dalamnya. Nah, kita lihat, wow, keren ya. Kayak di Belanda gitulah gaya-gayanya, ada yang terapung-apung gitu. Oke, kita lihat di sini, kita lihat Land Subsidence in Jakarta. Jadi ini tugu yang menggambarkan bagaimana ketinggian Jakarta ya. Kita lihat nih, permukaan tanah Jakarta Timur tahun 1974 tuh segini ya. Nah, kita lihat lagi permukaan tanah Jakarta Utara tahun 1974 itu ya segini, usia wakil juga ya. Jadi penurunan tanah itu tahun ke tahun tuh mengerikan sekali ya. Ini tugu ya, permukaan tanah Jakarta Utara 1974 tuh setinggi itu. Gokil berarti ya. Dibangun oleh The Project for Promoting Commerce Against Land Subsidence in Jakarta. Ya gitulah, jadi antara pemerintah Jepang dengan pemerintah pusat dan DKI. Gitu ya. Oke, mungkin sementara itu dulu jalan-jalannya di kawasan kota tua seperti ini, penampakan terkininya setelah libur lebaran. Kondisinya seperti masih sepi ya sebetulnya. Jadi saya ingin menggambarkan aja seperti apa kota tua pemandangannya di siang menuju sore hari ini. Kondisi cuaca pada hari ini seperti biasa, bisa lihat kembali itu ya, panas gitu ya. Suhunya itu mencapai 30 derajat Celcius ya kan. Jadi cukup panas ya jika kita berjemur di sini. Makanya mungkin banyak orang juga yang enggan untuk datang ke sini di siang hari gitu. Tadi saya gambarkan masih sepi, dan mungkin sore akan kembali ramai mungkin ya, atau menjelang weekend lah, karena ini hari weekdays ya, di hari biasa mungkin orang sudah masuk kerja. Oke, sementara gitu dulu ya. Kalau memang ada saran, kritik atau masukan, silakan langsung aja di kolom komentar. Jadi saya tambah semangat nih kalau misalnya ada yang komen, ada yang ngasih kritik, ngasih masukan gitu ya, untuk menambah wawasan bagi sobat dolan sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.